Dari sisi kebahasaan adalah humanus, artinya manusia. Kadang-kadang diartikan juga manusiawi, sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat manusia itu kalau dalam bahasa agama disebut fitrah. Fitrah itu kalau alam semesta secara umum disebut sunnatullah. Oke. Jadi secara istilah, secara terminologis, humanisme berarti faham yang memposisikan manusia jadi pusat kehidupan, jadi pusatnya alam semesta, jadi pusatnya segala ekspresi alam semesta. Manusia bisa menguasai apa saja, baik yang paling bagus sampai yang paling rusak-rusakan. Kalau manusia mau, dia bisa bikin bencana yang lebih dahsyat daripada tsunami misalnya. Ya kan? Nuklir itu kamu nggak butuh banyak, nggak butuh capek-capek bikin gempa. Ya kan? Coba semua nuklir yang ada di dunia, seperempatnya aja dinyalain semua. Kamu sampai anak turunmu 7 turunan bisa hilang. Sudah nggak ada. Satu aja mungkin Indonesia itu gampang. Zaman dulu kan ada cerita, saya tidak tahu, baru baca bahwa perang Mahabharata itu ternyata juga melibatkan nuklir. Tak ngerti aku caranya dari mana. Jadi ada penelitian di Padang yang dulu disebut Kurusetra. Jadi ditemukan bekas-bekas nuklir dari bebatuan sisanya perang zaman itu. Cuma zaman itu mungkin tidak pakai reaktor, nggak pakai apa, modelnya panah tapi ada nuklirnya, mungkin gitu. Aku kurang ngerti ceritanya biar. Mungkin dipanah langsung kena nuklir atau gimana. Silahkan kamu teliti ya. Banyak coba yang mau surfing di internet. Oh berarti manusia kan sejak dulu memang dia punya power untuk mengontrol alam semesta, karena memang diizinkan oleh Allah untuk itu. Kalau kamu yang percaya Allah. Karena nanti di antara kelompok humanis ada juga yang ateis terus sampai akhirnya tidak percaya dengan Allah. Oke, pada awalnya orang yang disebut humanis itu orang yang tadi yang belajar buku-buku Yunani, buku-buku Romawi, Helenisme, termasuk buku-buku Islam, khususnya yang berbau filsafat. Buku-buku itu diterjemah, dicetak, disebar luas. Dan orang-orang ini disebut humanis. Jadi orang yang menyebarkan ide Yunani dan Romawi lewat tulisan, lewat cetak ulang, lewat terjemahan, ini orang ini disebut humanis. Ada juga istilah humanis, bukan tapi humanista. Jadi humanista ini akademisi. Jadi humanista itu guru atau murid, cuma akademisi ilmu-ilmu humaniora. Mungkin yang fakultas filsafat, kuliah di sosiologi, kuliah di antropologi itu bisa disebut humanista, atau ya nanti berkembang jadi humanis itu. Jadi kamu boleh merasa dirimu, oh saya humanis, makanya gelarnya bisa dipakai S.Hum. Kan banyak sekarang yang pakai hum, sarjana humaniora, karena memang zaman itu bidang ini disebut bidang humanista. Yaitu disebut ada filsafat moral, seni, puisi, sejarah, retorika, gramatika. Itu kan bidang-bidang yang hari ini disebut humaniora. Jadi saya tidak tahu sekarang kalau filsafat di UGM gelarnya apa? S.Phil ya? Bukan S.Hum ya? Bukan. S2-nya yang M.Hum. M.Hum. Kalau di UIN S2-nya apa? M.Hum juga. Kalau di Usuluddin S.Phil tapi I. Iya. S.Phil I. Untung nggak ada S-nya. Untungnya Islam itu disingkat idok. Kalau disingkat Islamnya is, susah bacanya. Oke, jadi humanista. Manusia adalah sentral awalnya. Oke, sekarang terus gimana sih cirinya humanis itu? Ini tak ambil dari tulisannya Blesem.
The British Humanist Association, dia ketuanya. Orang layak disebut humanis kalau dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, dia mandiri, otonom. Tidak bisa disebut humanis orang yang disetir, orang yang dihegemoni, orang yang didominasi, orang yang pikirannya dibatas-batasi, yang ekspresinya dilarang-larang. Ngapain kamu kesini? Saya kesini dipaksa bapak kosku misalnya. Itu berarti kamu bukan humanis. Tidak bisa disebut humanis. Perilakumu bukan lahir dari kesadaranmu sendiri. Apapun yang kamu lakukan secara terpaksa tidak bikin kamu jadi manusia yang sejati. Karena kamu tidak bisa mengekspresikan dirimu. Humanisme itu kan yang Pak bilang tadi, bikin manusia jadi manusia. Tidak gampang loh latihan jadi manusia, itu jangan salah. Pertama, kamu kan lahir bayi ceprot, itu kan dideklarasikan, wah lahir anakku. Deklarasi pertama itu kan deklarasi jadi manusia. Tapi sampai kamu umur sekian, saya nggak yakin kamu sudah bisa jadi manusia. Ya kan? Nomor 1, orang harus belajar dulu jadi manusia. Bahkan belum Islam, belum mahasiswa, belum itu kan statusmu yang pertama itu jadi manusia. Cuma sampai dewasa gini kelihatannya kamu masih belum. Makanya orang Jawa itu kalau manusia sudah dewasa, sudah nikah, sudah jadi, biasanya disebut wis dadi wong. Ya kan? Baru disebut wis dadi wong. Kalau kayak kamu masih lontang-lantung kayak gini, urung dadi wong. Urung wong, kamu masih dianggap pra manusia, masih belum. Bagi orang Jawa masih belum. Dadi wong itu tidak gampang. Apalagi kalau sudah jadi orang terus meleset, wah dudu wong kowe iki. Ya kan, orang Jawa punya idiomatik kayak gitu. Dan ciri yang pertama, kalau kamu manusia mandiri. Kamu boleh melakukan apapun, punya ideologi apapun, kamu punya keyakinan apapun, boleh. Asal itu pilihanmu sendiri, hasil refleksimu sendiri, secara otonom dan mandiri. Ngapain kamu ikut ngaji filsafat? Ngapain kamu kuliah di UIN? Ngapain kamu kuliah di UNY, UGM, UMY? Nah itu kan pilihan saya sendiri dengan dasar ini loh. Target saya ini. Nah, itu berarti kamu human, manusia. Tapi kalau masih banyak, dulu disuruh bapak, kalau nggak kuliah di UIN, mending nggak usah kuliah sekalian, macul aja di rumah. Terpaksa aku kuliah. Nah, itu berarti bukan. Belum manusia, berarti kamu belum orang. Burung wong kalau bahasa Jawanya. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, hidup sekarang dan di sini. Baru manusia yang sangat terikat oleh masa lalunya, dia bukan manusia, tidak human. Jadi mesti kamu jadi orang yang suka ngelamun. Ya kan, ngelamun terus. Coba dulu ya, kok kangen ya, kok masa lalu terus nggak ngerti di depanmu ada apa, pikiranmu di sana terus. Itu belum human. Kamu harus hidup di sini sekarang. Ke masa depan terus yang nggak jelas, yang tanpa mikir yang di sini. Masa depan itu kan harus kamu pikir saat ini, bukan terputus dari hari ini. Kalau orang terputus dari hari ini mikir masa depan, itu kan disebut orang iya, mimpi. Seandainya ya kan kayak gitu itu. Coba aku jadi presiden, ya kan gitu. Coba pacarku Sophia Latjuba. Coba, itu tidak mungkin kabeh. Kamu nggak mikir hari ini kondisimu kayak apa kok mikir jadi pacarnya Sophia Latjuba itu. Jalurnya lewat mana? Ya kalau kamu kayak Ariel bisa. Yo ngajalah. Urusannya apa kok malah ke situ contohnya. Jadi dirimu hidup sekarang di sini hari ini.
Meskipun nanti progresif mikir masa depan. Masa depan jangan dipikir secara terputus dari hari ini. Kamu jadinya mimpi. Kalau terikat oleh masa lalu, kamu jadinya ngelamun, berhayal, melamun. Nah, itu. Yang ketiga, harus berani tanggung jawab. Tidak cuma memutuskan. Human itu milih sendiri, tapi juga harus tanggung jawab terhadap pilihannya. Kalau kamu sudah bertekad niat sendiri ingin kuliah di UIN, ya tanggung jawab dong. Kuliah masa sampai semester rolas. Nah iya, kamu tidak tanggung jawab itu berarti. Harus tanggung jawab. Oh itu pilihan-pilihanmu sendiri. Oh enggak Bapak, itu pilihannya Bapak. Dan semakin lama katanya Bapak enggak apa-apa, semakin dalam ilmunya. Ya ora apa-apa itu, tapi belum human berarti kamu memang belum manusia. Masih setengah. Yang terakhir, selain tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, kamu juga harus bertanggung jawab, care terhadap lingkunganmu, terhadap kemanusiaan secara umum. Gak boleh hanya gara-gara dirimu terus kamu mengorbankan orang banyak. Itu namanya belum manusia juga. Ya kan? Kejahatan lahir itu kan orang sebenarnya dia tanggung jawab loh pada dirinya sendiri, tapi ngerusak orang lain. Koruptor itu kan orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saking pinginnya ngasih nafkah yang besar untuk anak istrinya, terus direwangi sampai korupsi segala, dia korbankan dirinya. Kasihan loh itu. Oh ya kan. Dari sisi itu dia bertanggung jawab. Cuma dari kriteria keempat itu sebenarnya dia bukan manusia. Dia tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terhadap kemanusiaan secara umum. Jadi nggak cuma mikir dirimu, tapi juga lihat sekelilingmu. Itu ciri seorang humanis. Jadi ada 4: tanggung jawab, otonom, realistis, hidup hari ini dan sekarang, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap dunianya. Kalau kamu sudah bisa memenuhi 4 karakter ini, berarti kamu sudah jadi manusia, wis dadi wong. Kalau di Jawa wis dadi wong itu biasanya sudah punya kerjaan, sudah mapan, sudah punya istri. Karena memang orang yang sudah punya kerjaan, sudah mapan, sudah punya istri, itu berarti dia bisa otonom. Nggak disetir-setir lagi. Selama kamu nggak punya kerjaan kan uang masih minta. Selama kamu masih minta, ya kamu masih disetir-setir, kamu masih diatur-atur. Dan ketika kamu sudah mandiri, ya kamu mulai bisa mikir hidupmu. Ya kan, saat ini masih mahasiswa, belum mandiri, duit masih dikasih, nggak bisa hidup sekarang, kamu nggak mikir hidupmu hari ini, wong hidupmu sudah ada yang nanggung. Biasanya mikirnya aneh-aneh. Mikir demokrasi, mikir Indonesia maju nih piye yo, mikir aneh-aneh. Tapi begitu nikah, begitu kawin, sudah mulai mikir hidupmu, realistis sekarang. Dulu demo pemerintah, sekarang mati-matian daftar PNS. Loh iya kan, nah, ayo coba lihat temenmu yang tukang demo sekarang ngantri nyari legalisir ijazah, mau daftar PNS. Ya ndak apa-apa, berarti dia sudah mulai hidup sekarang dan di sini, hari ini. Kalau kemarin masih belum, biarin aja, kok berproses kok, jangan dimarahi. Ya, jadi itu ciri seorang humanis. Misinya apa sih? Kok Barat itu mencetuskan humanisme yang melahirkan peradaban modern? Jadi misinya humanisme adalah merebut manusia, itu bahasanya agak puitis, dari alienasi oleh obsesi masyarakat pada dunia sana dan mengakarkannya kembali ke dunia sini. Jadi ini yang humanisme Renaisan itu. Kenapa sih orang Renaisan itu melahirkan ideologi yang namanya humanisme? Seperti tak ceritakan minggu lalu, sebelum lahir modern, orang dijebak, dihegemoni, didominasi habis-habisan
oleh gereja. Ada apa-apa diancam gereja. Mau gini nggak boleh, disetir oleh gereja. Sehingga orang tidak bisa jadi dirinya sendiri. Dia teralienasi, dia terasing. Dia takut surga, takut neraka, memimpikan surga, memimpikan penghapusan dosa dan seterusnya. Tidak bisa hidup sekarang, mikirnya akhirat terus. Jadi ngurusi dunia nggak bisa, yang bisa ngurusi akhirat. Pikirannya ada di akhirat. Dan itulah maka humanisme dalam tanda petik menyelamatkan manusia yang terjebak oleh hegemoni formalisme agama pada era itu di zaman Renaissance. Jadi kalau kayak gini ini manusia nggak jadi manusia ini disetir terus. Dia tidak bisa mengekspresikan keinginannya sendiri. Mikir dewe nggak boleh, mikir kayak Galileo dan kawan-kawan itu kan. Mikir itu eksakta padahal itu pun disuruh manut gereja. Eksak itu kan barang pasti. Tak lihat, ini teh ini warnanya coklat. Tapi kalau gereja bilang tidak bisa, semua teh warnanya putih misalnya. Loh ini coklat putih, ayatnya itu loh ada putih kalau teh itu. Itu gereja. Jadi barang yang sudah jelas-jelas kelihatan tidak boleh, harus manut apa fatwanya agama. Agama bilang gitu kok. Loh tapi kenyataannya coklat ya. Enggak, ayatnya itu jelas. Bisa tak bukakan langsung kalau nggak percaya. Itu kan banyak kan yang kayak gitu sekarang dalam hidup kita. Padahal ayat itu kan tak bilang wati yo, versi yang baca ayat. Islam itu menganjurkan kita milih partai apa gitu kan. Ayatnya ada. Sudah sesuai dengan surat ayat sekian. Nah itu kan contohnya seperti itu. Kekangan seperti itulah nanti yang melahirkan revolusi yang namanya Renaissance dan melahirkan ideologi namanya humanisme, melahirkan satu budaya baru namanya budaya modern. Orang dicabut dari hegemoni gereja, kemudian disuruh mandiri, berpikir sendiri. Dari situ lahir booming ilmu pengetahuan. Jadi manusia tidak semata-mata dia harus mengabdi pada Tuhan, tapi dia juga harus mengatur dunia. Selama ini manusia diposisikan hanya sebagai penyembah Tuhan. Diposisikan harus harus dangak. Bahasa Indonesia ini dangak itu. Harus mengada terus. Jadi nggak melihat ke bawah, nggak lihat realitas sekeliling. Pokoknya harus ke sana terus. Nggak mikir lingkungan sekelilingnya jadi apa. Peduli amat masyarakat kayak gimana, tanggaku ada yang miskin apa enggak. Yang penting Allah ridho padaku. Yang penting Tuhan mengampuni dosaku. Dan itu yang terjadi di abad tengah. Orang berlomba-lomba mengejar keselamatannya sendiri-sendiri. Bahkan kadang-kadang menyusahkan tetangganya juga tidak apa-apa. Malam-malam berdoa keras-keras, sholat tahajud, tonggono berisik. Nah itu tidak apa-apa, yang penting aku masuk surga. Kamu nggak bisa tidur ya terserah. Kayak gitu. Ya kayak kamu misalnya di kos-kosan, temanmu lagi tidur, kamu sibuk tahajud, wiritan, pakai tasbih kuwede lagi. Subhanallah, temanmu tidak bisa tidur. Apalagi wiritannya pakai yang cekrek-cekrek itu, cekrek. Halah, telingamu gatel. Ya bener itu wiritan. Kamu masuk surga sendirian, temenmu komplain, dia sholat nggak bisa, tidur nggak bisa. Kasihan. Nah itu yang didobrak oleh orang-orang humanis. Masa kayak gitu sih agama itu? Kita nggak bisa jadi manusia. Oke. Nah, cara berpikir seperti itu